warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya Eni Sunia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Garing Instansi Pemerintah untuk kelas 12, di mana pembahasan materinya yaitu akuntansi aset tetap dan topik pembahasannya yaitu penyusutan aset tetap. Sebelum memulai, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang terdiri dari ranah pengetahuan yaitu 3.10, menganalisis transaksi akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa garing kelurahan, dan ranah keterampilan yaitu 4.10 yaitu melakukan pencatatan akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa garing kelurahan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk penyusutan aset tetap, di sini penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nah, untuk yang keduanya, nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Untuk penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Nah, metode penyusutan yang digunakan juga harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah nanti. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan itu juga harus ditinjau secara periodik dan terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya. Penyusutan periode sekarang dan yang akan datang itu harus disesuaikan atau harus dipenyesuaian. Nah, untuk metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Dan yang ketiga, yaitu metode unit produksi atau unit of production method. Nah, untuk sebagai catatan, ada seluruh aset itu disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik, tapi atau kecuali tanah dan konstruksi dalam pekerjaan dia tidak dapat disusutkan. Oke, itu sekilas materi dari penyusutan aset tetap. Intinya, penyusutan aset tetap itu adalah pengurangan nilai dari suatu aset tetap yang nantinya akan berpengaruh ke dalam neraca dan laporan operasional. Kemudian kita langsung masuk ke studi kasus. Untuk transaksi penyusutan aset tetap, di sini sudah ada studi kasus. Saya bacakan. Pada akhir tahun anggaran 2018 dilakukan penyusutan terhadap aset tetap Dinas Kesehatan yang dibeli pada awal tahun 2018. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut data aset tetap Dinas Kesehatan. Nah, ini ada tanah dan bangunan 750 juta, umur ekonomisnya 20 tahun. Lihat ya, tanah itu tidak dapat disusutkan. Nah, jumlahnya 250 juta. Kemudian yang kedua ada peralatan sebesar 80 juta, umur ekonomisnya 8 tahun, dan yang ketiga komputer sebesar 50 juta dengan umur ekonomis 4 tahun. Nah, setelah itu kita adakan perhitungan terlebih dahulu dari setiap aset tetap yang sudah dijabarkan ini. Bangunan ini kan tanahnya 250 juta. Berarti dari 750 juta kalian kurangkan dulu 250 juta sehingga nilai bangunannya sebesar 500 juta. Kemudian tinggal kalian bagi umur ekonomisnya 20 tahun. Jadi 500 juta dibagi 20 tahun sama dengan 25 juta. Kemudian yang kedua, ini peralatan. Juga sama, tinggal kalian bagi saja. 80 juta dibagi 8, hasilnya 10 juta. Yang ketiga, komputer
50 juta dibagi 4, hasilnya 12.500.000. Kemudian kalian tambahkan ini jadi nilai penyusutan per tahun aset tetap yang sudah ada di soal ini sebesar Rp47.500.000. Kemudian kita langsung masuk ke jurnal, di mana ini merupakan jurnal atas penyusutan aset tetap. Yang pertama, seperti biasa ada laporan operasional. Tahun anggaran tadi 31 Desember 2018, jangan lupa. Nah, penyusutan bangunan, yang pertama kan tadi penyusutan bangunan. Bangunan sebesar 25 juta. Ya, bangunan sebesar 25 juta, peralatan 10 juta, komputer 12.500.000. Ini kita bikin debitnya, kita berikan keterangannya di belakang. Jadi penyusutan bangunan, penyusutan peralatan, penyusutan komputer. Nominalnya disesuaikan dengan perhitungan yang tadi sudah kita hitung. Kemudian itu debitnya ya. Kemudian untuk kreditnya, akunnya adalah akumulasi penyusutan. Sama, akumulasi penyusutan bangunan, penyusutan peralatan, penyusutan komputer. Nominalnya juga sama seperti yang sudah kita hitung sebelum. Itu ya untuk laporan operasional, sangat mudah. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya, ini tidak ada jurnal karena ini berpengaruh yang tadi saya bilang, kalau beban penyusutan itu hanya berpengaruh ke laporan operasional. Laporan realisasinya tidak ada. Oke. Ya, itu merupakan materi dari penyusutan aset tetap. Nah, yang saya tanyakan sekarang, tadi kan saya sudah jelaskan ada 3 metode penyusutan yang dapat digunakan. Ada metode garis lurus, saldo menurun ganda, dan juga unit produksi. Tugas kalian adalah mencari rumus dari setiap metode tersebut, kemudian kalian jawab di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan juga jawaban. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mempelajari. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan ke saya melalui WhatsApp pribadi ataupun telepon. Dan untuk pencegahan penyebaran COVID-19, jangan lupa untuk selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Oke, terima kasih. Salam akuntansi.